وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية والله أعلم بمراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم. Kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita pada hari ini diberikan kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah kali ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan berwudu. Karena sah dan tidaknya sholat seseorang tergantung kepada wudunya. Manakala wudunya sempurna, benar-benar sesuai dengan aturannya, mudah-mudahan sholatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu sehingga kamu berwudu atau tidak mempunyai hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Berarti intinya sholat itu bisa dikatakan sah dan sempurna manakala wudunya juga sempurna. Oleh karenanya pada kesempatan ini sedikit akan membahas tentang keutamaan berwudu dan fadilnya berwudu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu tahatat anhu dunubahu kama tahatta warqu hadhihi syajar." Keutamaan wudu ini sangat luar biasa. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya, dalam sabdanya, bila seorang hamba berwudu, maka dosanya gugur daripadanya sebagaimana rontoknya daun dari pohonnya. Mudah-mudahan bilwasilah dengan wudu ini, dengan selalu melaksanakan wudu, segala aktivitas kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita baca dalam keutamaan berwudu ini, bukan saja kita harus sholat, kita berwudu kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beraktivitas, kita seyogianya harus mempunyai wudu. Mudah-mudahan dengan selalu melazimkan wudu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu di antara adalah keutamaannya melaksanakan sholat kita menjadi sempurna manakala wudunya juga sempurna. Secara umum kita mengetahui bersama bahwa fardunya wudu itu ada 6 dan batalnya wudu juga ada 6. Mudah-mudahan kalau kita yang 6 perkara ini, dengan syarat 6 perkara ini ada pada diri kita ketika kita melaksanakan sholat, maka sholat kita termasuk sholat yang sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah, kemudian banyak keuntungan dan keutamaan bagi orang yang selalu melazimkan wudu, terutama ketika kita mau melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang hamba yang muslim atau orang mukmin berwudu lantas membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa dan kesalahannya yang pernah ia lihat dengan matanya bersamaan dengan air yang jatuh atau menetes dari mukanya. Alhamdulillah.
Jadi manakala kita berwudu, ketika kita membasuh muka, maka dosa kita akan rontok, akan keluar, akan berjatuhan berbarengan dengan tetesan air wudu yang jatuh dari muka kita. Itulah hebatnya berwudu. Karena kalau orang yang sudah mempunyai wudu, secara dohiriahnya dia sudah suci hukumnya. Makanya di hadis lain dijelaskan ketika orang itu meninggal dunia, manakala orang itu mempunyai wudu atau masih dalam keadaan suci, maka termasuk orang yang mati syahid. Hadirin yang rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'i." Maka apabila ketika dibasuh kedua tangan kita, maka keluarlah dari tangan kita tiap-tiap kesalahan, tiap-tiap dosa kita yang dilakukan oleh tangan kita. Dosa itu akan keluar dan rontok berbarengan dengan tetesan air yang jatuh dari tangan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ayo kita lazimkan selalu berwudu kemanapun kita melangkah. Mudah-mudahan dengan kita selalu dalam keadaan suci, malaikat pun bersama kita yang akan melindunginya. Kemudian kita ghasala ala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyaqqa rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja taqiyan minad-dunya. Kemudian apabila ketika kita membasuh kedua kaki kita, maka keluarlah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaki kita ketika kita berjalan, barangkali di dalam kemaksiatan, kita berjalan dalam hal-hal yang berbau maksiat, tapi kita pernah melangkah dengan hal itu semua. Maka dengan fadhilnya kita berwudu, kesalahan-kesalahan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan tetesan air yang jatuh dari kaki kita. Itu saja kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.